selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Ini kayaknya menarik minggu depan ya. Kenapa? Karena di tanggal 12 Juni kalau nggak salah itu The Fed akan FOMC dan akan memutuskan apakah menahan suku bunga atau menurunkan. Nah, yang belum punya sektor properti tapi disclaimer ya, ini lebih ke spekulasi juga ya. Kalau nggak sesuai harapan tiba-tiba menahan atau malah menaikkan suku bunga, kita nggak tahu. Bisa ambrol. Yang penting punya plan lah. Seperti apa ya? Yang pertama itu BES. Ditutup menguat 1,92% ke harga 106. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BES. Ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikannya BES. Nah ini BES kemarin itu sempat naik ke 110 terus kempes. Tapi Bapak Ibu perhatikan. MACD-nya tuh mengarah ke atas dan sahamnya turun. Itu kan berarti ada tanda-tanda pembalikan arah atau yang biasa dibilang bullish divergence walaupun bukan hidden. Kalau yang menarik tuh hidden bullish divergence. Yang gimana tuh bentuknya? Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Nah, itu lebih menarik. Tapi yang seperti ini biasanya tanda-tanda untuk reversal. Ya, kalau dia sudah seperti itu. Tapi ya ini Bapak Ibu tetap pakai supportnya 100 kalau berminat. BES. Ya ini BES lagi sideways dan bagusnya hari Jumat kemarin dia membentuk higher high. Volume juga meningkat. Bandar detektor stock big akumulasi. Normal. Menarik. Dan Bapak Ibu perhatikan yang jual itu cuma JP ya, setelah selebihnya retail semua nih sampai bawah. Ya 10 broker retail nih. Dan kalau Bapak Ibu berminat untuk trading bareng mendapatkan insight duluan ya tentang news-news yang akan datang, itu bisa join di komunitas YouTube Borneo Trader. Itu juga saya buatkan video-videonya. Dan juga kalau mau live trade setiap hari itu bisa join di grup Stockbit External Community dengan kode R-nya besar R41778, atau yang punya akun lain bisa daftar Stockbit, atau kalau nggak mau ribet bisa masuk grup Swing Trader Borneo Trader. Di situ juga Bapak Ibu bisa konsultasi, bisa dipilihkan saham-saham tergantung time frame Bapak Ibu mau. Nggak harus trading tiap hari. Kalau Bapak Ibu bekerja mau melihat kondisi seperti apa ke depannya, mau pilih sahamnya kira-kira yang berapa dan kira-kira range profit berapa, itu Bapak Ibu saya bisa kasih insight untuk Bapak Ibu memutuskan beli sahamnya atau seperti apa. Ya bisa join kalau tertarik. Jadi seperti itu aja untuk BES. Menurut saya minggu depan tuh momentum kemungkinan sektor properti mudah-mudahan rebound. Ini juga candle weekly-nya perlawanan doji. Jadi menarik untuk BES. Itu aja. Lanjut. Ada APLN yang ditutup di harga 108 terkoreksi 0,91%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibongkar semuanya APLN itu didistribusi. Tapi nggak masalah lah ya. Coba lihat dua teknikalnya. Oh dia di support ya. Kalau APLN belum menarik. Cuman kita nggak tahu tiba-tiba ada flow besok. Senin kan bisa terjadi. Big distribusi tapi dia nggak jauh jebol supportnya. Ya masih ditoleransi lah. 110, 108, 107 itu masih toleransi. Kecuali udah di bawah 108, 107 ya, itu jauh ya. Karena berpotensi 100. Kalau APLN saat ini tunggu rebound lah. Kalau nekat beli harga sekarang itu ya stop loss di 106 atau 107. Udah buang aja dulu kalau dia koreksi. Jangan 106 lah. Ya 106, 105 tuh lah. 2% aja udah. Kalau mau bagus ya tunggu dia rebound aja. Lebih konfirmasi kalau memang ada buying power dia hijau baru beli juga boleh. Itu APLN. Lanjut ada ASRI yang ditutup di harga 137 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ASRI diakumulasi walaupun masih tipis. Dan teknikalnya juga bagus, sideways di atas. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini gambaran saya. Kalau Bapak Ibu berminat nih TP-nya, cuman hati-hati kalau dia jebol 134 gagal lah. Minggu depan jebol. Ya yang bikin dia jebol itu kemungkinan besar ya untuk ASRI. Tapi ini disclaimer bukan rekomendasi. Ini gambaran saya area support. Nah ini TP-nya di area atas ini 150 sampai 160. Yang bisa membuat dia jebol support mungkin nanti sentimen, misalnya ditahan suku bunga. Mungkin respon pasar nggak baik, mungkin turun. Atau suku bunga naik. Tapi kalau misalnya suku bunga turun, itu pasti ditarik naik langsung. Pokoknya lihat aja ASRI minggu depan. Kalau sudah
tembus 140 tuh harusnya bisa serius naik, nggak ekor-ekor lagi. Ini kan dia pernah tembus nih kemarin 3 Juni, tapi kempes. Kita lihat minggu depan. Kalau tembus dan tutup harusnya serius naik. Kalau mau beli buy on breakout nunggu dia pasti tutup di atas 140 juga silahkan. Tapi tetap ada resikonya. Beli harga sekarang risknya kecil loh. Paling 3%-an. Nah nggak nyampe 3% ya. Ya 3,5% lah anggap jelek-jeleknya. Dengan reward minimal 14%. Jadi risk reward 1/4. Itu untuk asli ya. Menarik nih, harus rebound kalau mau bagus minggu depan. Time frame weekly-nya juga bagus. Nih ya. Sideways-nya tuh bagus. Tapi bagus-bagus teknikal kalau dia jebol 134 ya gagal. Mestinya minggu depan nggak turun lagi di bawah 134 low-nya minggu ini. Jadi seperti itu aja untuk Asri. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di 950 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di resminya BSDE diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BSDE saat ini ada normal akumulasi, small akumulasi, dan MACD-nya mengarah ke atas dan sudah di atas perbatasan garis nol. Volume lumayan meningkat dan sama BSDE ini sideways sepertinya nunggu momentum. Ya bisa jadi FOMC apakah atau suku bunga Indonesia kapan tuh, saya belum tahu jadwalnya. Yang saya tahu cuman kemarin itu sudah ECB ya. ECB tuh menurunkan suku bunga nih 5 tahun apa 4 tahun ya. Dari 2019 tuh akhirnya memotong suku bunga 0,25 basis point dari 4% ke 3,75% setelah pertama kalinya semenjak 2019, berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya baru menurunkan suku bunga. Terus apalagi kemarin tuh yang nurunin suku bunga. Dan ya itu minggu depan tuh FOMC-nya meetingnya The Fed. Nah itu kalau dia menurunkan suku bunga menarik. Dan ini BSD ini sideways-nya kemungkinan besar ya. Ini kan sideways pendek nih, tarik naik 1000 lebih atau kena buang. Risknya kecil nih, nggak nyampe ya 2,5% lah, 3% lah. Pokoknya jebol 940 buang aja dah. Kalau dia koreksi besok Senin tuh harusnya sih rebound. Coba lihat time frame weekly-nya seperti apa. Memang teknikalnya belum bagus ya. Cuman ya kita lihat lah. Yang penting nggak tutup di bawah 940 tuh masih bisa lah Bapak Ibu toleransi untuk BSDE. Itu aja ya. Lanjut. Ada CTRA yang ditutup di 1145 menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya CTRA di distribusi. Langsung saja katanya CTRA ini lagi sideways juga, lagi berjuang untuk menembus kembali EMA 200-nya namun gagal terus. Volume meningkat, MACD bagus. Tapi selama gak jebol 1200 resistennya maksudnya tembus ya belum kemana-mana, sideways saja. Harga sekarang harga nanggung karena supportnya di 1100. Tapi kemungkinan besar nggak dikasih bawah. Senin tuh bisa langsung rebound dia. Kalau market mendukung ya. Jadi seperti itu. Untuk CTRA kita lihat aja. Ini kan light sideways nih. Pokoknya ya itu. Kalau dia gagal bertahan 1100 gagal. Jauh turunannya. Bisa 10% 1000 untuk CTRA. Ya hati-hati nih level psikologis. Secara teknikal cuman kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Dia itu sideways-nya malah sering arah turun. Tapi kalau Bapak Ibu gambar seperti ini. Nah, ini dulu resisten. Sekarang jadi support. Ini bisa jadi swing low. Tapi memang karakternya untuk CTRA itu sering ya membentuk pola-pola seperti ini. Swing low-nya itu. Nah, ini juga ya. Tuh, dia sering membuat mana lagi? Ya inilah, pokoknya dua ini nih karakternya. Kita lihat lah. Kalau minggu depan dia tembus 1200 ya. Kompom. Lanjut. Untuk CTRA itu aja. Lanjut. Ada Demas yang ditutup DG 166 menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Demas di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Demas bagus. Di atas 165 bagus. Bapak Ibu perhatikan juga MACD-nya mengarah ke atas. Dan memang terlihat dari bandar detektor stok bit itu big distribusi, small distribusi. Tapi nggak masalah. Selama di atas 164, 165 aman dan sudah bisa dipastikan. Tapi disclaimer, ini kemungkinan besar false breakdown. Kenapa? Dia sempat turun, tutup di 163 terus kemudian rebound lagi dan dia rebound dengan volume
Masa sih balik lagi ke bawah, keterlaluan sih. Tapi kalau memang serius mau digoreng minggu depan, mestinya nggak turun di bawah 164 lagi. Kalau dia tutup di 163 ya peluang besar sih nggak naik minggu depan. Jadi harus bergerak di atas 164, 166 lah. Kalau bisa di atas 106. Targetnya mana? 180 kalau jalan di Juni. Nih Bapak Ibu bisa swing panjang nih. Simpan sampai Juni. Kalau pemotongan suku bunga ya siap-siap tuh. Risknya cuma 2,5% atau 3% dengan reward minimal sama dan bahkan bisa 3 kali lipat ya. Terus 80. Dan kalau itu berakil dan saham-saham properti rebound bisa sampai 220 nantinya tahun ini. Kita lihat pergerakan Demas. Demas baru bagi dividen. Wah, baru ingat. Oh, sudah ditutup. Nggak masalah. Sudah ditutup dividennya. Di tanggal 25 Maret tuh. Dividennya berapa kemarin tuh? 12 dengan harga sekarang 10% ya. Ya itulah pokoknya ya. Ya udah ketutup juga ya. Selamat bagi Bapak yang ambil dividen, dapat capital gain. Mungkin yang jualan atau yang masih hot floating loss sekarang average down aja. Ya, tinggal nunggu momentum nih bisa nutup lagi. Karena sudah ditutup ya harusnya lancar lah dia naik. Gak ada halangan lagi karena sudah pernah nutup gap dividen. Itu aja untuk Demas. Lanjut. Ada LPKR yang ditutup di harga 68 terkoreksi 1,44%. Kalau dilihat data asing net buy. Kalau bukan sebenarnya LPKR ada akumulasi. Langsung saja katanya LPKR nih yang memang ya itu. Bapak Ibu ya. Saham yang susah dianalisa. Cuman ini di level psikologi. Risknya sebenarnya kecil aja tuh paling 3%. Pokoknya dia kalau koreksi lagi Senin tuh gagal. Harus rebound kalau mau bagus. Tapi daripada LPKR cari saham properti lainnya. Asri tadi menarik tuh. Kalau mau Asri. Atau BSDE, CTRA yang besarnya juga menarik. Atau BES daripada ini. Ya teman kalau dia naik cukup tinggi juga ya bisa lebar profitnya. Atau nanti di scalpingin aja di ODT fast trade kalau memang ada momentum sektor properti jalan bisa jalan juga nih LPKR. Pokoknya sektor properti jalan Bapak Ibu langsung ingat aja LPKR buat trading cepat. Kalau bingung cara menganalisa cara tradingnya baca bid offer, menganalisa time frame chart lebih kecil Bapak Ibu bisa join di kelas scalping besok hari Minggu kalau tertarik ya. Link tree ada di bio Instagram, pilih kelas scalping. Nanti akan diinfokan di WA dan grup dan kelasnya berbayar karena juga ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu sampai mandiri. Dan di situ nggak ada lagi upgrade tambahan biaya-biaya apapun selama belajar ya. Saya infokan juga saham-saham yang bisa Bapak Ibu tradingkan sambil Bapak Ibu belajar ya bagaimana menganalisa saham, melihat bid offer. Bapak Ibu bisa juga share di situ. Kalau memang bagus, saya bilang bagus dengan analisanya, dengan chartnya nanti seperti apa, biar Bapak Ibu cepat paham dan bisa sama-sama profit kalau memang ada yang bagus saat market berjalan. Ya, saya biasanya seperti itu, beli saat momentum, bukan beli dulu das naik kita jualan. Ya, beli saat momentum. Nah, itu yang Bapak Ibu pelajari di kelas scalping. Ya, seperti itu. Untuk LPKR lanjut. Ada Piwon yang ditutup DG 408 menguat 0,49%. Kalau dilihat data asing net buy. Bukan sebenarnya Piwon diakumulasi. Nah, Piwon sudah mulai ada akum nih di atas 400 juga kan. Sektor properti kita lihat nanti seperti apa. Wah, ini sih kelihatannya cukup bagus. Lihat MACD-nya golden cross, arahnya atas. Volume lumayan meningkat. Coba lihat dulu. Oh, ini time frame weekly-nya bagus. Volume meningkat ya. Coba daily-nya seperti apa. Waduh, daily-nya kurang oke nih, teman. Ya, oke lah. Kalau sekarang, kalau memang sektor properti jalan, minggu depan jalan. Karena Bapak Ibu perhatikan, ada big akumulasi di Piwon. Tapi jangan terlalu percaya big akumulasi seperti ini. Karena saya tuh pernah terkecoh big akumulasi JP yang akum, tapi sahamnya anjlok tiba-tiba. Ya, untung pasang stop loss tuh. Sekarang ya kalau menurut saya kondisi seperti ini nggak perlu usah pakai 380. Dia gagal bertahan atas 400 saja tanda-tanda lemah. Harus jalan minggu depan. Targetnya mana 440. Ya kita lihat minggu depan. Untuk Piwon. Seperti itu. Lanjut. Ada SMRA yang ditutup dengan 520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMRA masih ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. SMRA risknya kecil nih 520 paling 6% lah cut loss ya.
ya udahlah 5-6%. Harus jalan minggu depan. Pokoknya dia rebound seharusnya serius rebound. Nggak lagi merah-merah naik turun. Ya pokoknya kalau dia bisa hijau harusnya serius naik. Pokoknya naik 1% 2% serius naik dia. Targetnya 550 terdekat. Rebound serius. Ya harusnya untuk SMRA. Jadi nggak ada lagi tuh kalau yang merah-merah seperti ini. Kalau dia hijau bias. Kalau memang serius tutupannya hijau. Hari Senin. Ya itu aja untuk SMRA. Lanjut. Ada PANI yang ditutup di harga 5.000 menguat 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PANI diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya PANI ini swing low, mudah-mudahan lah rebound ya. Karena ini level psikologisnya yang dia nggak boleh lagi turun di bawah 5.000. Pokoknya 4.500 toleransinya. Kalau dia membentuk low baru minggu depan nggak rebound, malah jebol 4.900 out dulu. 2,5% out aja dulu daripada dibawa ke 4.600. Jadi ini berpotensi bisa rebound. Saya ada cut loss juga PANI di atas. Tapi saya perhatikan lagi Senin. Ya, kalau dia hijau target saya 5.800. Kalau sektor properti jalan nih, dia jalan. Dan juga PANI ini cukup liar pergerakannya karena likuiditasnya apa? Bid offernya tuh tipis. Jadi naik turunnya tuh bisa cepet. Ya kalau kali 5.800 14% ya bisa-bisa terjadi 1-2 minggu ke depan. Kita lihat ya. Ini di level yang memang harus swing low-nya, harus rebound, risk-nya kecil. Kalau yang mau pakai stop loss. Kalau Bapak Ibu percaya dengan news, dengan fundamentalnya ya silahkan di hot ya. Cuman saya lebih ke tetap technical pakai stop loss. Karena rugi waktu. Menurut saya, tapi disclaimer. Menurut orang mungkin gak rugi waktu, dia sabar nunggu. Ya sama, bisa. Gak ada yang salah di market nih kan. Tergantung profil resiko masing-masing. Menyesuaikan. Itu aja untuk PANI. Tapi kemungkinan besar kalau mau bagus ya rebound Senin. Itu aja. Lanjut. Ada DIT yang ditutup di harga 173 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya deal di distribusi. Langsung saja ke teknikannya DIT 168 berpeluang rebound. Tapi secara teknikal saya nggak terlalu suka chart seperti ini. Tapi ada yang suka, ada yang sering profit dengan melihat chart seperti ini. Ya itu beda lagi ya. Tergantung lah. Karena setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda view penglihatannya seperti apa. Kalau saya tuh nggak terlalu suka. Memang ini bisa jadi swing low nih. Kalau dia tembus 180-nya tutup di atas itu serius naik. Minimal 200. Kita lihat minggu depan. Tembus 180 arah 200. Serius naik. Pokoknya tutup di atas 180. 60% confirm big out. Potensi arah 200 untuk DIT. Kita lihat minggu depan. Ya minggu depan tuh targetnya 180 dulu. Tembusin aja dulu. Tutup di atas itu hari Jumat minggu depan. Minggu depannya atau selama bulan Juni arahnya 200 untuk DIT. Itu aja. Lanjut. Ada TPMA. Ini saham yang di request menguat 3,52%. Harga 735. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya TPMA di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. TPMA ini menarik. MACD-nya bagus. Ini sih kemungkinan besar bisa break nih. Cuman kondisi sekarang supportnya tetap pakai 700 dan momentumnya kemungkinan besar sih minggu depan tuh arahnya 750 760 ya. Akan uji all time high-nya kan nih? Oh jauh ya. Oh ini bisa jadi pola cup and handle nih nantinya. Atau pola ascending triangle lah yang terdekat dulu. Atau juga gambarannya bisa seperti ini. Nah, resisten kuatnya tuh 780 ya. 780, 760 tuh. Kalau tembus sih digas lagi ya. Bagus, uptrend, strong, dan menarik. Dia berhasil break dari pola cup and handle. Bukan cup and handle, double bottom. Nah, ini bagus. Tetap pakai 700 ya. 700 neckline. Kalau sampai minggu depan gagal di atas itu ya gagal. Ke bawah dulu. Ini harus bertahan. Paling enggak minimal dia sideways lah. Jangan sampai jebol. Jelek-jeleknya sideways. Jangan jebol. Ini sudah confirm. Potensi besar confirm. MACD-nya mengarah ke atas. Bar chart Detoxno juga meningkat. Dan kalau dilihat. Ya cukup oke lah. Untuk TPMA ya. Hot aja bagi yang punya. Yang belum punya gimana nih? Ya tergantung Bapak Ibu. Bagaimana strateginya. Maukah stop loss di bawah 700. Kalau beli sekarang. Target-target dekat Bapak Ibu 760, 780, 800 untuk TPMA. Itu aja. Lanjut. Saham terakhir ada Suri yang ditutup di harga 126 terkoreksi 10%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Suri itu di distribusi.
Waduh, Suri jelek. Big distribusi buangan. Dan Bapak Ibu perhatikan yang nampungnya retail. LG ini bukan retail tapi bisa jadi bandar pakai retail. Pakai broker retail ya. Yang nampung SC 230 miliar. PD 109 miliar. Ya. Kemana arahnya turun. Tapi apakah ada potensi naik? Kemungkinan besar sih bisa naik. Di 120 nih. Kita lihatlah support 120. Kenapa seperti itu? Ya biasanya saham-saham tuh naik turunnya 10 poin. Dan kalau ditarik single high ya bisa ke 100. Tapi kemungkinan besar 120 tuh ada mantul. Apakah mantul terbatas naik sedikit terus turun lebih dalam? Itu bisa terjadi. Jadi saat ini skip aja lah. Jangan berani-berani nangkap pisau jatuh di sore. Ya, kecuali Bapak Ibu mau trading cepat, scalping, tahu caranya bagaimana menganalisa bid offer, chart, ya boleh. Tapi kalau Bapak Ibu berharap karena melihat ini sudah turun dalam, masa sih nggak ada reboundnya? Kalau seperti itu berpikirnya saat ini habis dimakan sama Suri. Ya, saat ini belum lah. Trading cepat aja untuk Suri. Skip masih ke bawah. Bahkan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, 161 Fibonacci-nya itu ada di 100 sampai 103. Sangat mungkin nggak ke situ? Iya, sangat mungkin. Karena masih downtrend dan terus dibawa tuh. Coba lihat swing low swing high. Ini bahkan jauh ya. Cuma ini kejauhan, noise. Pakai ini. Atau pakai atas nih juga bisa. Tuh nggak beda-beda jauh kan. Ya mungkin di 120 ini ada mantul. Ya segitulah. Sorry, skip saat ini. Kecuali Bapak Ibu mau trading cepat. Nah itu bisa. Kalau untuk swing nggak menarik. Untuk sorry. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Dia turun tuh dengan volume besar. Berarti serius turun. Dan terus membentuk lower low, lower high. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berniat trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.